Shalom, kami dari kelas Teologi 22C. Dalam video ini, kami akan membahas tentang Hari Raya Nyepi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah agama Hindu-Buddha. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Shalom, kami dengan Sepi atau Heni. Setelah tahun yang baru, kita akan memahami pikirannya manusia dengan alam. selamat menyaksikan. Hari Raya Nyepi adalah perayaan yang dilakukan setahun sekali oleh umat Hindu. Khususnya di Bali, perayaan ini adalah suatu peringatan Tahun Baru Saka dalam kalender Hindu yang dilakukan selama 24 jam. Secara etimologi atau dari akar kata, Nyepi berarti sunyi. Sehingga Hari Raya Nyepi diperingati dengan Sepi atau Heni. Dalam perayaan Nyepi, orang Hindu di Bali dihimbau untuk tetap berada dalam rumah dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam perayaan Nyepi agama Hindu, tentu saja ada tata cara yang dilakukan. Dan adapun tata cara tersebut, ada poin pertama, ritual melasti. Ritual ini dilakukan sebelum Hari Raya Nyepi, yang memiliki makna yaitu menyucikan pratima, nyosa, dan pralingga, yang adalah media pusat pikiran dalam rangka memuja Sang Hyang Widi. Menurut keyakinan umat Hindu, proses atau ritual ini adalah ritual untuk menyucikan diri pribadi maupun menyucikan media atau alat-alat simbolnya. Serta pada saat umat Hindu mulai memantapkan diri untuk merayakan Hari Raya Nyepi. Ritual ini dilakukan dengan membersihkan sumber air, laut, dan sungai dengan tujuan untuk membersihkan segala dosa dan kotoran dalam lingkungan. Proses ritual ini biasanya dimulai dengan orang Hindu berkumpul di pura dan di tempat ibadah Hindu lainnya. Mereka membawa patung-patung dewa dan benda-benda keagamaan lainnya. Setelah tiba di sumber air, mereka akan melakukan serangkaian doa, mantra, dan upacara pembersihan. Air dari sumber tersebut dianggap suci dan diyakini dapat menghapus dosa serta membawa kesucian. Selesai acara tersebut, mereka membawa kembali tanda-tanda keagamaan ke tempat ibadah mereka dengan penuh penghormatan dan penuh rasa syukur. Setelah ritual melasti, maka akan dilaksanakan ritual Taur Kasanga. Taur Kasanga ini adalah upacara yang digelar sehari jelang perayaan Nyepi. Upacara ini didasarkan pada konsep Trihita Karana, yakni menyelaraskan hubungan dengan 3 elemen, yaitu manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta.
Torkasanga bertujuan untuk membersihkan bumi sebelum Hari Raya Nyepi. Upacara ini juga biasanya dilakukan di pura yang ada di Bali. Di malam harinya akan digelar pameran ogo-ogo. Ogo-ogo ini adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Butakala. Ogo-ogo adalah patung raksasa yang dibuat dari berbagai bahan seperti bambu, kertas, dan anyaman jati, di mana yang digelar pada malam Tahun Baru Saka di Bali sebelum Hari Raya Nyepi. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang Hari Raya Nyepi itu sendiri. Nah, jadi dalam perayaan Hari Nyepi itu sendiri, umat Hindu akan berpuasa selama 24 jam. Contohnya dari jam 6 pagi sampai pada jam 6 paginya lagi. Nah, dari Hari Raya Nyepi ini, umat Hindu akan berefleksi tentang bagaimana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan untuk menyambut tahun yang baru. Ada 4 pantangan yang tidak boleh dilakukan bagi mereka yang beragama Hindu dalam Hari Raya Nyepi ini. Yang pertama itu ada amati geni, yaitu mereka tidak boleh menyalakan api. Yang kedua itu ada mati karya. Dalam Hari Raya Nyepi ini mereka tidak boleh bekerja. Yang ketiga ada mati lelungan, yang dimana mereka tidak boleh bepergian. Yang keempat itu ada amati lelanguan, yang dimana mereka tidak boleh bersenang-senang atau berhibur diri. Ya, selesai melaksanakan Hari Raya Nyepi atau mereka berpuasa selama 1 hari, mereka akan melaksanakan ritual yaitu ngembak geni. Nah, ritual ini adalah ritual yang dalam artinya berarti bebas dari api, atau mereka akan bebas beraktivitas kembali selesai mereka berefleksi atau berpuasa selama 1 hari tersebut. Nah, dalam ngembak geni atau ritual ini, mereka akan mengadakan sebuah upacara untuk bersemayam bersama dengan keluarga dan teman-teman mereka dan memberikan persembahan kepada para dewa. Nah, selesainya itu mereka akan ada dalam sebuah kebersamaan, membangun sebuah hubungan untuk saling memaafkan ketika mereka masuk dalam tahun yang baru. Tujuan dari perayaan Hari Raya Nyepi adalah menyambut tahun baru Saka yang dilandasi dengan kesucian lahir batin, juga hubungan harmonis antara 3 elemen atau Trihita Karana, yaitu hubungan Tuhan dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Jadi kita masuk pada manfaat. Yang pertama itu introspeksi dan refleksi. Di mana dalam Hari Raya Nyepi seseorang dapat memeriksa dan memahami pikirannya, perasaannya, dan tindakan yang mereka lakukan selama 1 tahun yang telah berlalu dengan lebih mendalam. Juga menolong seseorang untuk menggali pemahamannya yang lebih mendalam tentang dirinya untuk menjalani tahun yang baru. Lalu yang kedua ada ketenangan dan kedamaian, di mana dalam Hari Raya Nyepi umat Hindu dapat mencapai keadaan pikiran yang tenang dan terkhususnya dalam menghadapi tantangan hidup dengan lebih khususnya untuk melalui tahun yang baru. Lalu yang kedua, pembersihan spiritual melalui ritual yang ada baik sebelum dan sesudahnya perlu untuk membersihkan tubuh, jiwa, energi yang negatif daripada dosa. Juga melalui ritual yang dilakukan mengarahkan umat Hindu itu untuk lebih mengenal Tuhan dan memperdalam hubungan mereka dengan Tuhan. Lalu yang berikut ada keharmonisan. Prinsip himsa atau tidak adanya kekerasan yang dilakukan dalam umat Hindu. Sehingga melalui perayaan Nyepi ini umat Hindu dapat menjalani keharmonisan dengan baik kepada Tuhan maupun sesamanya dan alam semesta. Lalu yang berikutnya meningkatkan kesenian. Melalui perayaan Nyepi, umat Hindu dapat bereaksi melalui karya seni yang baik dan tarian, melalui ogo-ogo yang ditampilkan sebagai kreasi seni mereka. Terima kasih. Kami kelompok dapat menyimpulkan bahwa dalam perayaan Hari Raya Nyepi, umat beragama Hindu ada dalam sebuah kesempatan untuk meningkatkan spiritualitas diri mereka, mana mereka dalam menyambut tahun baru Saka mereka membersihkan diri sebelum memasuki tahun yang baru.